Kita sering mendengar bahwa orang-orang pada zaman abad pertengahan mudah tersinggung dan sangat takut dengan rumor. Nah, tapi apa yang sebenarnya orang membuat masyarakat di masa itu begitu rentan terhadap isu dan cerita yang belum tentu benar adanya? Dan dalam video kali ini, kita akan membahas tentang alasan-alasan sosial, psikologis, dan budaya di balik fenomena ini, serta bukti-bukti penelitian yang mendukungnya. Kalau gitu, langsung aja. Abad pertengahan yang berlangsung kira-kira dari abad ke-5 hingga abad ke-15 adalah periode di mana masyarakat sangat berbeda dengan apa yang kita kenal sekarang ini. Pada saat itu, kebanyakan orang hidup dalam komunitas kecil yang tertutup seperti desa atau wilayah yang dikuasai oleh bangsawan, dan hidup mereka sangat bergantung pada struktur hierarki sosial yang kaku. Nah, dalam masyarakat ini, kehormatan dan reputasi sangatlah penting. Salah satu alasan mengapa orang mudah tersinggung adalah karena mereka takut kehilangan status sosial mereka. Lah, kenapa bisa gitu? Oke, jadi gini, ketika rumor atau isu beredar, hal itu dapat dengan cepat menghancurkan reputasi seseorang. Dan di sini, kehormatan bukan hanya tentang harga diri pribadi, tetapi juga bisa menentukan apakah seseorang akan diasingkan atau tetap diterima di komunitasnya. Jika ada rumor yang menyebutkan bahwa seseorang tidak loyal kepada tuannya atau melakukan tindakan tak bermoral, mereka bisa mengalami hukuman sosial yang sangat berat, dan kondisi inilah yang membuat mereka menjadi sangat sensitif terhadap apa yang dikatakan oleh orang lain. Dan selain kondisi sosial, faktor agama juga sangat berpengaruh dalam menciptakan ketakutan terhadap rumor. Jadi gereja Katolik memegang peranan yang sangat kuat di Eropa pada masa itu, dan kebanyakan orang percaya bahwa setiap tindakan mereka diawasi oleh Tuhan. Nah, jika seorang dirumorkan melakukan dosa atau bersekutu dengan kekuatan jahat, hukuman yang bisa mereka terima tidak hanya datang dari komunitas mereka, tetapi juga dari pihak gereja. Nah, hal inilah yang membuat mereka makin menjadi-jadi. Nah, di sini bukti menunjukkan bahwa gereja menggunakan ketakutan terhadap dosa dan neraka untuk mengendalikan masyarakat. Penelitian sejarah seperti Richard Siever dalam bukunya European Witch Trials menunjukkan bahwa rumor yang menyebutkan seseorang sebagai penyihir bisa dengan cepat menyebar, dan akhirnya orang tersebut diadili tanpa bukti yang cukup. Jadi langsung kayak dia masa gitu. Dalam kasus ini, rumor bisa berakibat pada hukuman mati yang seringkali dijatuhkan berdasarkan ketakutan masyarakat akan hal-hal yang tidak bisa mereka pahami. Pada masa itu, informasi tidak tersebar dengan cara yang sama seperti sekarang ini. Kalau sekarang kan ada HP, surat kabar, telepon, dan lain-lain. Apalagi ada WA kan. Sebagian besar orang juga buta huruf, dan berita atau informasi menyebar dari mulut ke mulut. Akibatnya, rumor menjadi salah satu sumber informasi utama, dan seringkali berita yang diterima sudah bercampur dengan kebohongan atau fantasi. Ya, kalian tahu sendiri, gosip kan beredar dari satu mulut ke mulut yang lain. Akibatnya ya jadi gitu. Dengan sedikitnya cara untuk memverifikasi informasi, masyarakat jadi mudah mempercayai cerita yang didengar tanpa mempertanyakan kebenarannya. Jadi langsung ambil kesimpulan gitu dari gosip yang beredar. Yang parahnya lagi, bahkan sampai diadili. Dan penelitian yang dilakukan oleh John H. Arnold dalam bukunya Belief and Unbelief in Medieval Europe menunjukkan bahwa rumor sangat sering dipakai sebagai alat untuk menekan individu atau kelompok tertentu. Jadi ini menjadi senjata yang kuat gitu. Dan ketika rumor mulai beredar, sulit untuk menghentikannya, dan orang-orang cenderung mudah tersinggung karena mereka merasa terancam oleh cerita-cerita yang sulit mereka buktikan salah. Sebenarnya zaman sekarang pun masih banyak juga yang memanfaatkan kekuatan dari gosip, power of gossip gitu. Selain faktor sosial dan agama, orang-orang di abad pertengahan juga sangat takut terhadap hal-hal yang bersifat gaib. Mereka percaya bahwa kekuatan supranatural seperti penyihir, setan, dan roh bisa mengaruhi kehidupan mereka. Ketakutan ini membuat rumor tentang praktik ilmu atau kemitraan tentang kekuatan gelap menjadi sangat menakutkan. Ya, sebenarnya sampai saat ini masih banyak orang di Indonesia juga yang masih percaya akan hal tersebut. Ya, bisa dilihat sendiri di berita-beritanya ya. Nah, sebuah studi oleh Robin Briggs dalam Witch on Neighbors, dia menunjukkan bahwa di Eropa pada abad pertengahan, ketakutan terhadap sihir dan kekuatan gaib berkontribusi besar terhadap histeri massa, dan banyak orang yang dihukum karena rumor bahwa mereka bersekutu dengan kekuatan jahat. Jadi meskipun tidak ada bukti fisik yang mendukung tuduhan tersebut, ketakutan ini bukan hanya bersifat individu, tetapi juga menjadi ketakutan kolektif yang membuat masyarakat sangat mudah bereaksi secara berlebihan terhadap isu-isu yang beredar.
Nah, di sini sensitivitas dan ketakutan terhadap rumor di abad pertengahan berakar pada rasa takut terhadap hukuman sosial, agama, dan supranatural, serta keterbatasan dalam penyebaran informasi. Dan tanpa adanya cara pasti untuk verifikasi kebenaran suatu cerita, orang-orang pada masa itu hidup dalam ketidakpastian yang seringkali mengarah pada reaksi berlebihan. Dan hal ini menunjukkan betapa pentingnya kontrol informasi dalam menciptakan masyarakat yang lebih tenang dan rasional. Jadi meskipun kita hidup di era yang berbeda, kita masih bisa belajar banyak dari bagaimana orang-orang di abad pertengahan menghadapi rumor dan ketakutan mereka. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Apakah ketakutan akan rumor masih relevan hingga saat ini? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Salam dari saya, semangat!